Jumong hanya bersedia jujur kepada Imbu Dayohya mengenai pengalamannya masuk ke gua rahasia tempat pusaka Damul tersimpan. Dia menjaga perasaan Raja Gemwa yang telanjur murka kepadanya dan sekaligus melindungi dirinya dan Yohwa dari niatan kakak beradik Daeso dan Yompo yang ingin menyakiti Yohwa dan dirinya sejak itu. Selir Yohwa memerintahkan Jumong untuk rajin berlatih militer, terampil menggunakan pedang, dan siap bertarung. Selir Yohwa menunjukkan Musong yang merupakan kapten kepala penjara Buyeon untuk melatih Jumong. Musong mewajibkan Jumong meningkatkan vitalitas tubuhnya dengan sering bolak-balik menaiki Bukit Ma. Jumong menuruti perintah itu berhari-hari. Sementara Jumong berlatih bolak-balik, Musong melakukan kebiasaannya, yaitu mabuk-mabukan. Sampai suatu ketika Jumong pun marah dan meminta Musong serius melatihnya, bukan sekedar berlatih fisik. Musong pun menuruti dan memberikan tempat berlatih, yaitu di penjara Somi. Letaknya sangat rahasia karena berada di kaki tebing. Di sini Jumong semakin bersemangat berlatih beberapa keterampilan militer. Di istana Buyeo, Raja Gemwa sangat bersuka cita karena pandai besi ahli persenjataan istana mengklaim berhasil membuat persenjataan yang lebih ampuh daripada pedang Kaisar Han. Raja pun memerintahkan pengujian terhadap pedang tersebut. Dan di saat pengujian, Pangeran Daeso mengajukan diri sebagai pengguna pedang baru tersebut. Pangeran pun menantang Jumong sebagai penguji lainnya dengan menggunakan pedang Kekaisaran Han. Raja Gemwa juga setuju dan mengizinkan pertarungan itu. Dalam pertarungan, Daeso yang meremehkan kemampuan Jumong digadang-gadang akan sangat mudah menang. Namun kenyataannya menunjukkan sebaliknya. Jumong bukan saja memberikan perlawanan yang setimpal, justru Daeso hampir saja terbunuh karena pedang barunya berhasil dipatahkan oleh Jumong. Akan hal ini, pandai besi istana memohon maaf kepada raja. Di lain kesempatan, hasil dari duel ini membuat gusar Daeso karena bukan saja Jumong seakan mempermalukan dirinya, terlebih posisi pangeran mahkota yang belum ditentukan Raja Gemwa bisa jadi terancam. Karena kemampuan Jumong dalam berperang untuk mencari informasi mengenai bagaimana Jumong berlatih dan siapa yang melatihnya, Daeso memerintahkan Yompo untuk mengikuti kegiatan Jumong kemanapun. Meski demikian, usaha itu sia-sia karena Jumong berhasil lepas dari pantauan.
Di lain waktu di sela-sela latihan, Jumong penasaran dan bertanya kepada Musong, siapa saja penghuni penjara rahasia tersebut dan apa yang diperbuat sampai dijebloskan ke penjara. Akhirnya Musong pun menunjukkan para penghuni penjara, termasuk tahanan ekstra ketat yang ditahan terpisah. Saat melihatnya, Jumong terkejut. Tahanan ekstra ketat itu ternyata buta dan terlihat tua. Namun ada energi lain yang dirasakan oleh Jumong saat di dekatnya. Saat hal ini diceritakan kepada Yohwa, beliau terkejut karena ciri yang disebutkan cocok dengan kondisi Haimosu terakhir sebelum terbunuh. Yumiul sang peramal akhirnya mengungkapkan kepada penasehat Budekbul bahwa Haimosu sebenarnya belum benar-benar mati, melainkan diasingkan dalam penjara rahasia. Kenyataan bahwa Haimosu masih hidup dan dipenjara sangat ketat mengganggu penasehat Budekbul dan Yumiul, sehingga mereka harus mengancam Musong untuk tidak boleh memberikan akses kepada siapapun mengetahui hal ini. Taruhannya adalah keselamatan keluarga Musong. Kondisi ini makin mempersulit Jumong yang hanya bisa berlatih di lain tempat. Di saat bersamaan, Daesung yang makin curiga akan kemampuan Jumong mengajaknya bertarung kembali. Kali ini Jumong menggunakan pedang yang dipilihkan Daesung. Dapat ditebak, Jumong kalah karena pedangnya patah melawan pedang yang dipakai Daesung. Jumong kembali berinisiatif, tidak hanya berlatih pedang, melainkan dia harus membuatnya sendiri pedangnya. Jumong pun meminta bantuan Mo Palmo sang pandai besi untuk mengajarinya. Tentu saja Mo Palmo menolak karena mengizinkan orang lain berada di bengkel istana tanpa izin raja taruhannya adalah mati. Karena usaha keras yang dilakukan Jumong kepada Mo Palmo, akhirnya Jumong berhasil masuk ke bengkel istana dan belajar merakit pedangnya sendiri. 하지만 형태만 칼이지 이걸로 아직 칼이라고 할 수는 없습니다. 다만 서서히 시키면 저는 훨씬 더 강해져 그 턴단을 골고루 퍼줍니다. 그리고 다시 시작할. 그 정도면 쓸만할 겁니다. Penasehat Budekbul memberitahukan Raja Gemwa bahwasannya gubernur baru pilihan Kaisar Han akan datang dari Hyontogon. Raja Gemwa penasaran siapakah dia. Raja akhirnya bersuka cita karena Yanzeng teman masa kecilnya dulu adalah gubernur tunjukkan Han. Dia pun memberikan jamuan selayaknya tamu agung istana. Namun betapa terkejutnya Raja Gemwa. Yanzeng datang untuk menyampaikan surat kekaisaran yang intinya meminta dengan tegas Boyeo menghentikan perluasan daerah kekuasaan dan menghentikan produksi senjata, atau kekaisaran akan menjual senjata kepada suku-suku di sekitar Boyeo untuk menyerang Boyeo. Hal ini sudah muncul tanda-tandanya karena Sumbi telah berhasil menguasai 3 desa yang merupakan wilayah Boyeo. Sumbi sendiri sebenarnya masuk daerah kekuasaan Boyeo, tetapi kemudian membelot atas tekanan kekaisaran. Di tengah upaya politik penolakan Boyeo tunduk kepada kekaisaran Han, Jumong makin ahli dalam membuat senjata. Sampai suatu malam, tatkala Jumong menghidupkan tungku untuk melanjutkan usahanya, tungku tersebut tiba-tiba meledak.
Hal ini karena ulah Yompo yang meletakkan bahan peledak untuk menjebak Jumong. Mendengar insiden ini, Gumwa murka kepada Jumong hingga tidak menghendaki Jumong untuk tetap tinggal di istana Buyeo. Jumong bukan saja melanggar aturan istana, melainkan lebih jauh dia telah mencoreng raja yang sedang bernegosiasi dengan gubernur Yanzeng. Jumong yang terusir pun akhirnya semakin sakit hati karena niatnya untuk berpamitan kepada Ibunda Yahwa ditolak. Dia benar-benar terusir. Di tengah kekalutan tersebut, Jumong pun berurusan dengan kelompok Dongki, penguasa pasar gelap senjata produksi Buyeo. Kelompok ini sedang berusaha dicari oleh pengusaha Yontabal yang berniat mencari cuan sebanyak-banyaknya. Jumong akhirnya bertemu kembali dengan Putri Sosodon yang mentraktirnya makan. Apakah Putri Sosodon yang merupakan Putri Yontabal akan memanfaatkan Jumong untuk kepentingan bisnisnya? Ataukah justru pengusaha Yontabal akan membantu Jumong sebagaimana bantuan dia kepada Haemosu di waktu yang lalu? Dan film pun bersambung.